Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman santri Bait Al-Qur'an yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid Bait Al-Qur'an yang dirahmati Allah. Eh, dari semua kekacauan atau mungkin juga permusuhan yang terjadi di antara manusia, kira-kira apa penyebabnya? Yang lain? Atau mungkin understanding tadi? Apa penyebabnya? Atau poligami mungkin. Poligami mungkin penyebabnya apa? Salah satunya hawa nafsu. Oke. Hawa nafsu seringkali dikatakan atau dianggap sebagai yang membawa kepada keburukan itu. Wa ubari'u nafsi inna nafsala ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Tapi tidak dipungkiri juga bahwa hawa nafsu ini juga diperlukan bagi manusia gitu. Karena tanpa hawa nafsu manusia hanya akan hidup monoton gitu. Tanpa improvisasi, tanpa variasi, hidupnya hanya akan cuma berdasarkan SOP seperti malaikat gitu. Tanpa hawa nafsu mungkin kehidupan modern tidak akan ada gitu. Tidak akan ada teknologi-teknologi yang maju seperti sekarang ini. Dan mungkin juga tidak akan ada berbagai macam gaya make up seperti yang dipakai Mbak ini. Gitu. Dari situ kita bisa pahami ya bahwa hawa nafsu itu bisa menyuruh kepada keburukan dan juga kepada kebaikan. Nah, ini bagaimana bisa terjadi gitu. Mari kita lihat pada Al-Qur'an surah Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Demi jiwa dan juga penyempurnaan ciptaannya gitu. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan juga penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan kepadanya jalan kedurhakaan dan juga jalan ketakwaannya. Qad aflaha man zakaha, sungguh beruntunglah yang menyucikannya dan rugilah yang mengotorinya. Di sini di sini kita misalkan adalah nafs. Kebalik. Nafs atau yang diterjemahkan jiwa di sini. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka untuk memaksimalkan fungsi dari jiwa ini, Allah memasukkan dua potensi, yaitu fujur dan juga takwa. Fujur di sini bisa diartikan sebagai kedurhakaan atau keburukan, dan takwa ini bisa kita pahami sebagai kebaikan gitu. Kemudian dari mana asal dari kedua potensi ini gitu? Kita mundur terlebih dahulu dalam proses penciptaan manusia. Manusia itu makhluk apa, teman-teman? Jasmani atau rohani? Jasmani atau rohani? Oh, dua-duanya. Makhluk jasmani dan juga rohani. Jasmani ini kaitannya dengan fisik gitu. Dengan fisik. Kalau rohani berarti ruh itu. Kalau ruh ini asalnya dari mana? Dari Allah.
Karena ruh ini ketika dalam waktu tertentu ketika Allah meniupkannya gitu. Karena ruh ini berasal dari Allah yang Maha Baik, maka ketika ruh ini ditiupkan ke dalam jiwa, maka dia juga akan membawa segala hal yang baik gitu. Dan akumulasi dari segala kebaikan inilah yang kemudian disebut dengan takwa. Sedangkan untuk fujur, ketika proses fisik manusia itu tercipta dari yang mulai pembuahan, kemudian fertilisasi atau kemudian berubah menjadi zigot dan embrio dan seterusnya. Di sini juga ada andil tangan manusia gitu. Jadi di sini yang berperan bukan cuma Allah tapi juga manusia. Sehingga di sini jasmani di sini tidak mungkin membawa sifat yang sama dengan sifat yang dibawa takwa di sini, potensi takwa. Tapi di sini selain membawa potensi takwa, di sini juga bercampur dengan keburukan-keburukan. Akumulasi dari keduanya, kemudian inilah yang disebut dengan fujur. Nah, jika di sini ini kebaikan, maka apa yang ada di dalam fujur ini ada hanyalah lawan dari, seringkali yang menjadi lawan dari kebaikan-kebaikan di sini. Misal di sini ada bohong, maka di sini ada jujur. Kalau di sini ada buruk, di sini ada kebalik. Di sini ada baik, di sini ada buruk gitu. Dan sebagainya. Nah, kemudian apa fungsi dari fujur ini atau potensi keburukan ini? Allah masukkan ke dalam jiwa manusia. Ini bukan untuk kemudian Allah menentukan atau menghendaki manusia itu melakukan keburukan. Tapi keburukan di sini Allah masukkan ke dalam jiwa manusia sebagai katalis atau sebagai pembanding atau sebagai perangsang agar kebaikan di sini muncul gitu. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa Allah itu menghendaki manusia berbuat keburukan gitu. Seperti misal tanpa keburukan itu kita tidak akan mengetahui kebaikan. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Qad aflaha man zakkaha. Zakah di sini artinya menyucikan. Jadi jika kita mencuci pakaian, itu yang dibuang kotorannya atau pakaiannya, teman-teman? Mbak mungkin? Kalau mencuci pakaian yang dibuang kotorannya atau pakaiannya? Kotorannya. Terus apakah mungkin kita mencuci kalau itu tidak kotor? Betul dicuci. Mbak, kalau tidak kotor apakah akan tetap dicuci? Oh, kadang. Oke. Qad aflaha man zakkaha. Zakah di sini menyucikan. Jadi menyucikan yang paling sederhananya adalah jika ada keburukan di sini, maka segera cari kebalikan, segera cari kebalikannya dan lakukan hal itu gitu. Jadi makna zakah, setiap kita memiliki dorongan keburukan, maka segera cari lawannya dan lakukan agar keburukan di sini tidak berlarut-larut. Di situ itu di antara cara kita mengendalikan hawa nafsu. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu bisa menjinakkan hawa nafsunya dan juga terhindar dari kejahatan hawa nafsu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.